Shalom, perkenalkan nama saya Susana Sridewi, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Strategi Mengukur Keterampilan Kognitif. Yang pertama, kemampuan kognitif adalah salah satu indikator utama keberhasilan proses pembelajaran. Oke. Proses mental anak. Yang pertama, kita sebagai seorang guru, sebelum kita memulai tugas kita sebagai guru untuk mengajar, kita harus mengetahui proses mental anak, baik itu dalam berbahasa, pola pikir, dan juga pemecahan masalah, supaya indikator yang kita tentukan semuanya dapat berjalan lancar sesuai tujuan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, keluarga, lingkungan, dan juga teman. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dalam keluarga. Oke, contohnya saya dulu SMP masih tinggal dengan orang tua. Saya punya bapak selalu buat aturan kayak begini. Pulang sekolah siang jam 7 malam sudah pulang, berarti belajar sampai jam 9 tidur, paginya belajar. Itu proses pembelajaran yang dilakukan dari keluarga. Yang kedua, dari lingkungan. Dari lingkungan, contohnya kayak begini. Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan. Seperti gotong royong. Pasti anak-anak mereka pasti ikut, karena di sekolah kita selalu ajar cara gotong royong, saling membantu dalam teman dan juga lingkungan. Yang berikut, kognitif sebagai tolak ukur. Guru melatih siswa agar mampu menangkap rangsangan dengan baik. Oke, tolak ukur berarti kita sebagai guru sebelum melakukan aktivitas kita mengajar, kita sudah harus melakukan tolak ukur. Bagaimana saya harus mengajar? Oh, siswa ini saya harus ajar bagaimana? Kayak contohnya kayak begini. Kayak Kade. Kalau Kade orangnya kita jelaskan di depan, dia memang lihat tapi pikiran kosong. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yang berikut contohnya kayak Tati. Tati orangnya pas kita jelaskan dia cuma melakukan kesibukannya saja di dia pun tempat. Pada saat kita tanya dia mengerti. Itu proses anak berbeda-beda. Ada anak yang kita jelaskan berulang-ulang kali juga tidak mengerti. Jadi setiap proses anak atau cara belajar anak itu berbeda-beda. Kita sebagai guru harus melakukan tolak ukur. Saya harus bagaimana supaya Kade ini bisa mengerti saya cara ajar saya. Berarti apakah saya harus ajar ulang-ulang atau saya harus melakukan pendekatan ke dia? Itu cara kita sebagai seorang guru sebelum kita melakukan memulai pembelajaran, supaya siswa dapat memiliki kecerdasan yang kuat dan lebih menonjol dalam hal kriteria yang kuat, yang baik dan luas. Yang berikut, pengertian kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Semua aktivitas. Jadi kita sebagai guru harus memberi penjelasan semua aktivitas kita, baik itu di luar lingkungan sekolah maupun di dalam. Yang berikut, kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang.
tingkat kecerdasan seseorang. Berarti kita sebelum kita mengajar, kita harus tahu tingkat kecerdasan daya tangkap anak ini sampai pada tingkat begini, sampai pada tingkat begini. Kita sebagai guru kita harus tahu mengetahui cara perkembangan atau tingkat perkembangan anak. Yang berikut perhatian. Kita sebagai guru harus memberikan perhatian, baik itu secara gambaran, ringkasan, berupa suara maupun gambaran. Kalau gambaran contohnya kayak begini. Saya menjelaskan, memberikan praktek kepada anak-anak cara melakukan start pendek dalam atletik 100 meter. Kayak begini, saya suruh mempraktekkan. Saya mempraktekkan tapi kadang ini tidak mengerti. Jelaskan ulang-ulang tapi dia tidak mengerti. Jadi saya harus memberikan pendekatan ke adik. Saya suruh dia harus praktekkan apa yang salah, saya harus memberikan penjelasan ulang. Yang kedua, memori atau daya ingat. Setiap anak mempunyai memori atau daya ingat berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memberikan penjelasan berulang-ulang kali supaya mereka bisa mengerti. Yang tiga, fungsi atau eksekutif. Fungsi atau eksekutif merupakan menggerakkan manusia untuk menjadi perencana atau melaksanakan sesuatu yang telah ia rencanakan. Fungsi eksekutif. Kita sebagai guru sudah merencanakan proses pembelajaran supaya proses pembelajaran semua dapat berjalan lancar. Ada kerjasama antara guru dengan siswa supaya proses pembelajarannya semua dapat berjalan lancar. Yang ke-C, penutup. Secara umum, teori kognitif memiliki pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang telah menitikberatkan proses membangun. Kognitif berarti tolak ukur seorang guru supaya siswa tersebut bisa melakukan pembelajaran yang baik dan benar. Jadi kita sebagai guru sudah tahu kognitif sebelum kita melakukan proses belajar mengajar. Sekian dari saya. Terima kasih.